Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Resnu Sareza. Di sini saya akan bercerita tentang, ya tepatnya tentang diri saya sendiri sih. Jadi ini berbagi pengalaman aja dan mungkin apa yang pernah saya alami dari 4 tahun yang lalu ini akan saya rangkum di video ini gitu. Jadi memang kita semua nggak akan pernah tahu takdir kita itu seperti apa. Kita mungkin punya cita-cita, kita mungkin punya keinginan yang kita ingin gapai, yang ingin kita capai, tetapi memang itu tidak mudah untuk didapatkan, atau mungkin itu bisa jadi berbeda dengan kenyataan yang ada. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya memang punya cita-cita ketika saya lulus, saya ingin bekerja di perusahaan BUMN gitu kan. Saya udah lulus, saya coba ngelamar kesana kemari sampai dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu sama sekali ada yang udah tes gagal, ada juga yang nggak kepanggil. Jadi banyaklah faktornya gitu kan. Sampai di bulan kelima itu di titik saya merasa saya harus cepat dapat kerja nih, soalnya nanti bulan ke-6 kalau nggak salah itu udah mau masuk ke bulan puasa, dan kalau memang sudah lebaran kumpul dengan keluarga, pasti kan yang akan ditanyakan kerja di mana kan, pasti seperti itu. Karena ya memang seusia kita yang memang lagi mencari pekerjaan gitu. Ya mungkin adalah yang sudah berkeluarga tapi ya mungkin lebih fokus buat nyari kerja dulu. Sampai ada di titik saya merasa, aduh, kalau misalnya kayak gini terus gimana gitu kan. Akhirnya saya masukin lamaran ke beberapa perusahaan yang memang awalnya bukan tidak bagus ya, sangat bagus perusahaannya, tapi saya memang tidak ingin ke situ awalnya. Prinsip saya tidak ingin ke perusahaan di bidang itu kan. Tapi ya ternyata memang jalan rezeki saya itu ada di situ. Jadi ya memang benar sih, apa yang kita anggap tidak suka atau tidak baik, belum tentu itu adalah yang terburuk kan, bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Akhirnya saya masuk, terus di bulan pertama lucunya saya tuh udah merengek-rengek mau resign, bilang ke orang tua, kok lulusan S1 pekerjaannya seperti ini, kok cara kerjanya seperti ini gitu kan. Kadang suka dilecehin juga sama orang, tidak dihargain. Tapi dari situ saya belajar gitu. Kalau misalnya kita ketemu orang yang bidangnya sama dengan pekerjaan kita tuh harusnya jadi lebih menghargai lagi gitu. Terkadang kita tidak peduli atau melakukan hal-hal yang istilahnya tanpa sepengetahuan dia tuh kita membuat dia sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Saya tidak akan sebut jenis pekerjaannya apa, perusahaannya apa, karena ini saya cuma ingin berbagi cerita aja gitu. Terus saya jalanin sampai dengan setengah bulan, teman-teman saya juga udah semuanya. Jadi dari kelompok, jadi ada rekan kerja ini kan ada kelompoknya gitu ya, mungkin satu ruangan lah gitu kan bahasanya. Ada 6 orang. Orang pertama udah naik posisi, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai sisa berdua gitu, saya sama teman saya yang laki-laki ini. Nah si A ini nggak lama dia juga ditarik naik, dan memang menurut kabar dari teman-teman yang lain, memang di perusahaan ini biasanya kalau udah di atas 7 bulan bekerja itu ada kenaikan jabatan, kenaikan posisi. Tapi posisinya juga masih kontrak, pada saat itu saya outsourcing kan. Jadi memang saya kecewa di situ. Kenapa saya tinggal saya sendiri gitu kan, yang belum naik posisi atau pindah jabatan. Akhirnya saya berinisiatif di situ, udah bulan ke-10 kalau nggak salah, apa bulan ke-11 ya. Bulan ke-11. Jadi saya berinisiatif, nanti pas genap 1 tahun saya akan memutuskan kontraknya. Tapi memang mungkin jalan takdirnya di sini
sebelum saya mengajukan resign, saya udah ngambil, istilahnya udah ngambil kendaraan lah, maksudnya saya udah nyicil kendaraan. Jadi situ memang saya pertimbangan agak berat nih, kalau misalnya seandainya saya resign, otomatis kendaraan ini saya nyicil gimana gitu kan ya. Meskipun ya orang tua siap membantu, tapi saya merasa saya tuh pengen ini tuh murni uang saya gitu, bener-bener cicilan saya, karena saya ingin belajar bertanggung jawab kan. Tapi saya mikir udah, saya udah nggak kuat lah daripada kedepannya nggak gimana-gimana gitu. Mendingan ya istilahnya saya ngutang dulu aja ke orang tua saya nyicil, nanti kalau saya udah ada pekerjaan saya ganti gitu kan. Ternyata memang Allah berkata lain. Itu hal yang luar biasa sih. Jadi ketika teman saya udah naik, tinggal saya sendiri, dan di bulan ke-11 itu saya dipanggil sama atasan saya, bilang sok ikut aja tes untuk kenaikan jabatan. Tapi di situ kan saya baca ini harus genap setahun apa di atas setahun ya, pokoknya sih minimal setahun lah di situ tulisannya. Sedangkan saya masih 11 bulan, tapi tes itu selesai di bulan ke-12, jadi pas gitu kan. Setelah tes itu selesai, saya udah 1 tahun bekerja di situ kan. Semua teman-teman saya yang dulu juga ternyata dipanggil juga buat ikutan tes. Kita tes, ada yang tes di kota, ada yang di luar kota. Ya kalau untuk lolos sih pasti di luar kota terus kan, jadi otomatis saya harus bolak-balik ke luar kota itu, ke Bandung gitu harus 3 kali. Sedangkan emang saya juga sadar kondisi saya juga, badan juga nggak fit gitu kan. Jadi ya pasti saya naik travel kan ke sana, itu kan lumayan biayanya kan. Saya pokoknya tiap berangkat itu bawa 500.000. Jadi saya bolak-balik 3 kali 4 kali itu habis ya 1,5 apa 2 juta ya. Ya sebenarnya biayanya sih nggak, biaya travelnya nggak nyampe 500.000, maksudnya kan buat jajan apa segala macam yang mungkin saya dikasih lebih sama orang tua karena orang tua saya lebih khawatir apa gimana kan. Ya terus saya tes, dan singkat cerita alhamdulillah saya keterima. Dan itu saya bukannya sombong apa seperti apa, ternyata saya itu yang keterima untuk posisi saya ini yang pertama kali di perusahaan itu baru saya gitu yang bisa naik ke posisi ini. Ya jadi bisa dibilang saya ngelewatin 2 posisi di atas saya gitu kan. Langsung ke istilahnya level 3 lah, langsung di posisi ketiga gitu. Di level dan grade yang ketiga gitu kan. Di situ saya, pada saat saya keterima, saya tetap masih galau. Maksudnya ya senang alhamdulillah, tapi di sisi lain juga ada rasa yang aduh, kenapa ini jadi berlanjut lagi ke sini? Maksudnya jadi bertahan lagi ke sini gitu. Padahal awal-awal saya udah mau mengajukan resign. Saya juga pas pada saat mau tanda tangan tuh bareng dengan orang tua itu saya bilang gitu, ini dilanjut apa enggak, karena saya takut nggak mampu, saya takut nggak yakin buat ke posisi yang sekarang gitu, kenaikan posisi yang sekarang. Terus orang tua bilang, ya buat apa kamu capek-capek tes jauh, bolak-balik ke sini ke luar kota, terus ujung-ujungnya di ending kamu nggak ngambil, kenapa nggak dari awal aja nggak usah ikut tes kan. Saya bilang ya saya kan iseng-iseng, maksudnya awalnya mau resign tapi ya udah iseng-iseng aja, karena kan menurut kabar yang beredar atau misalnya kenyataannya kan di perusahaan ini dari posisi saya naik ke posisi yang sekarangnya itu tuh nggak pernah ada gitu, dan berpotensi gagal karena ya istilahnya kurang pengalaman lah, baru 1 tahun udah langsung naik ke posisi itu, sedangkan yang lain kan butuh 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan. Ya mungkin itu namanya rezeki sih, jadi itu emang udah takdirnya di situ. Terus saya mikir, saya baca kontraknya, di situ akan dikenakan denda 25 juta kalau seandainya sebelum 5 tahun saya udah mengajukan resign. Terus saya pikir ya mungkin kalau nggak salah sih, kalau seandainya, jadi ketika kita udah naik setahun itu masa percobaan, jadi ketika nanti kita di setahun itu kita gagal, ya sudah gitu, kita tidak akan kena denda itu. Ya gagal, udah gagal, langsung diputus kontrak gitu kan. Oke deh, saya ambil. Kalau seandainya memang kemampuan saya nggak bisa, ya kan nanti juga saya nggak akan lanjut juga di sini kan. Saya masuk, saya jalanin, dan luar biasanya itu sekarang saya tuh udah mau masuk tahun ketiga dan alhamdulillah lancar gitu, nggak ada sampai
gimana gitu. Cuman ada di titik dimana di tahun kedua itu di tahun keberapa ya, di tahun kedua berarti, di tahun kedua itu terbukti gitu, karena saya tidak bisa bukan tidak bisa sih, jadi emang dari awal juga udah ngerasa pesimis dan udah nggak yakin. Ya akhirnya kejadian di tahun kedua saya tidak bisa menghasilkan di tahun kedua itu kinerja saya tidak maksimal gitu, dan itu saya nyesel di situ. Dan saya berharap ya memang ya, dan saya berdoa aja gitu ya, memang kalau memang udah waktunya saya keluar dari sini, saya dikeluarin apa gimana, ya udah saya ikhlas gitu. Sampai akhirnya sebelum ada keputusan seperti itu kan, saya dikasih kesempatan ya ibaratnya buat memperbaiki kinerja saya. Alhamdulillah tuh saya mampu buat ngejalanin itu semua, melewati itu semua, dan sampai berlanjut sampai dengan saat ini. Tapi sekarang di kondisi pandemi gini, mungkin tekanan di perusahaan saya itu benar-benar bertubi-tubi. Hampir semua perusahaan mungkin mengalami hal yang sama gitu. Dan kembali lagi, saya juga ngerasa apakah ini saya masih bisa bertahan gitu buat ngadepin ini semua, karena ada di titik dimana saya udah ngerasa saya udah gak kuat lagi. Tapi saya ingat pesan orang tua saya, ingat pesan semua orang yang saya sayang gitu kan. Saya akan berjuang sampai kapanpun. Kalau memang saya masih bisa terus bertahan, saya akan lakuin itu gitu, sampai ada waktunya mungkin saya udah nggak bisa lagi ngelanjutin ini. Jadi intinya memang saya udah banyak ngerasain hal-hal yang jadi pembelajaran hidup, dari mulai soal karir. Saya ngerasa yaitu pembelajaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu. Karena nggak semua yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Saya sangat bersyukur dengan saya bekerja di sini. Alhamdulillah ya, istilahnya urusan-urusan yang kayak duniawi gitu kan, maksudnya alhamdulillah udah tercukupi gitu, udah kebutuhan sudah tercukupi. Udah nggak ada hal lagi yang saya kejar di sini, kecuali memang cita-cita saya nanti saya ingin membiayai mama saya, orang tua saya, dan istri saya untuk pergi umroh, karena memang itu sesuatu yang bisa saya ucapkan rasa terima kasih saya gitu sama Allah. Karena di saat mental saya jatuh, saya terpuruk, Allah selalu ngebantu, selalu ada buat saya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa tercapai, ya mungkin 3 atau 4 tahun lagi lah. Jadi hal yang perlu kita garis bawahi adalah, kalau memang ini udah takdirnya, kita jalanin aja. Meskipun susah, meskipun berat, tapi yakin Allah akan selalu membantu kita. Pasti ada aja jalan. Meskipun kita nih rezeki kita bukan di situ, pasti ada di tempat yang lain. Ataupun keinginan kita tidak tercapai, mungkin kita mendapatkan kita mendapatkan yang lain gitu kan. Sesuatu yang lain yang membuat kita bahagia gitu. Intinya itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.